Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 S1 kelompok 1 ingin mempresentasikan mata pelajaran biologi tentang tumbuhan. Ciri-ciri umum dan klasifikasi tumbuhan. A. Berwarna hijau dominan akibat kandungan pigmen klorofil. Klorofil adalah kelompok pigmen fotosintetis yang terdapat dalam tumbuhan, menyerap cahaya merah, biru, dan ungu, serta merefleksikan cahaya hijau yang menyebabkan tumbuhan memperoleh jadi warnanya. Terdapat dalam kloroplas dan memanfaatkan cahaya yang diserap sebagai energi untuk reaksi-reaksi cahaya dalam proses fotosintetis. B. Secara umum bersifat autotrof, yaitu mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintetis. C. Tumbuhan selalu menempati posisi pertama dalam rantai aliran energi melalui organisme hidup (rantai makanan). Dalam posisi ini, tumbuhan berperan sebagai produsen. D. Tumbuhan bersifat stasioner atau tidak dapat berpindah atas kaki sendiri, meskipun beberapa alga hijau bersifat mobil mampu berpindah karena memiliki flagel. E. Mempunyai variasi morfologi yang sangat besar. F. Tumbuhan menghasilkan banyak sekali metabolisme sekunder senyawa metabolis yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan yang lainnya. Sebagai mekanisme pertahanan hidup atas pertumbuhan lingkungan atau serangan pangan. G. Pada tingkat selular, dinding sel yang tersusun di atas, meskipun pada tumbuhan tingkat sederhana kadang-kadang hanya tersusun dari penting hanya sel tumbuhan yang memiliki plasetida, juga vakuolda yang besar dan seringkali mendominankan volume sel. A. Periode pertama dihubungkan dengan asal mula tumbuhan dari nenek moyang akuatik selama masa Ordovisium pada zaman Paleozoikum sekitar 475 juta tahun silam. B. Periode kedua diversifikasikan tumbuhan vaskuler selama masa Devon awal sekitar 400 juta tahun silam, di mana tumbuhan vaskuler pertama tidak memiliki biji, dan keadaan ini masih ditemukan pada paku-pakuan. C. Periode ketiga dimulai dengan kemunculan biji, di mana tumbuhan vaskuler biji pertama muncul sekitar 360 juta tahun silam. Dekat dengan masa Devon, tumbuhan berbiji awal, bijinya tidak terbungkus dalam ruang khusus seperti pada berbagai jenis Gymnospermae, termasuk konifer seperti pinus dan tumbuhan konus. D. Periode keempat, munculnya tumbuhan berbunga selama awal masa Cretaceous pada zaman Mesozoikum sekitar 130 juta tahun silam. Klasifikasi fenetik adalah klasifikasi yang didasarkan pada kemiripan yang diperhatikan objek studi yang diamati, dicatat, atau pengelompokan organisme berdasarkan kesamaan fenotip fisika dan kimia. Klasifikasi fenetik tidak berkorelasi dengan hubungan evolusi. Sedangkan klasifikasi fenogenetik adalah studi yang membahas tentang hubungan kekerabatan antar berbagai macam organisme melalui analisis molekuler dan morfologi. Klasifikasi filogenetik didasarkan pada kesamaan warisan evolusi. Pada klasifikasi secara genetik nantinya dapat dilanjutkan dengan membuat fenogram. Fenogram dibuat berdasarkan dengan fenotip. Pada klasifikasi fenetik mengklasifikasikan organisme berdasarkan kesamaan mereka secara keseluruhan. Pertama, karakteristik yang berbeda dari sebuah kelompok organisme diukur. Pengukuran ini kemudian digunakan untuk menghitung koefisien kesamaan antara semua pasangan dari organisme. Kesamaan koefisien adalah antara 0 dan 1, di mana 1 menunjukkan identitas absolut dan angka 0 menunjukkan perbedaan mutlak. Akhirnya, koefisien kesamaan digunakan untuk mengembangkan sistem klasifikasi. Tanaman-tanaman di atas adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta, tumbuhan paku-pakuan.
seperti tumbuhan lumut yang sudah kamu pelajari di atas. Tumbuhan paku juga sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik tanaman paku yang tumbuh liar maupun tumbuhan paku yang sudah dijadikan tanaman hias. 1. Ciri-ciri tumbuhan paku. Ciri-ciri tumbuhan paku antara lain sebagai berikut. A. Merupakan tumbuhan berpembulu paling sederhana. Tumbuhan berpembulu adalah yang mempunyai pembuluh atau jaringan untuk mengangkut air, nutrisi, dan hasil fotosintesis yang diperlukan untuk pertumbuhan ke seluruh bagian tumbuhan. Tumbuhan berpembuluh disebut juga tumbuhan tingkat tinggi. Dalam ilmu botani, tumbuhan berpembuluh juga disebut Trakopita dan Tracheobionta. B. Walaupun tumbuhan berpembuluh, namun tumbuhan paku bereproduksi tidak dengan biji, melainkan spora. C. Habitat tumbuhan paku terbesar di seluruh dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan daerah kering atau gurun. D. Sebagian besar tumbuh di daerah tropika basah yang lembab. Tumbuhan ini cenderung menyukai kondisi air yang melimpah karena salah satu tahap hidupnya tergantung dari keberadaan air, yaitu sebagai tempat media bergerak sel sperma menuju sel telur. Klasifikasi tumbuhan paku. Berdasarkan struktur tubuhnya, tumbuhan paku diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu sebagai berikut. A. Silopita. Ciri-ciri kelas Silopita antara lain sebagai berikut. 1. Silopita disebut juga paku purba atau paku telanjang. Yang kedua, disebut paku purba karena sebagian besar anggotanya sudah punah. 3. Disebut paku telanjang karena struktur tubuhnya paling sederhana, karena tidak memiliki daun. 4. Pada Silopita, jika ditemukan daun-daun tersebut berukuran kecil, dalam kurung mikrofil, dan belum terdiferensiasi. Beberapa anggota dari Silopita belum memiliki akar sejati. 6. Batang Silopita sudah memiliki berkas pengikut. 7. Batang selalu bercabang 2. 8. Sporangium terletak di ketiak daun. 9. Merupakan paku homospora. 10. Merupakan tumbuhan paku sederhana dan hanya memiliki 2 genara. Contohnya yang sudah luas di daerah tropik dan subtropik. Lycopodium antara lain sebagai berikut. Lycopodium dapat menghasilkan spora tunggal yang akan berkembang menjadi gemofotif seksual yang memiliki organ jantan maupun betina. Selaginella merupakan tanaman spora karena dapat menghasilkan 2 jenis spora. Disebut juga paku kawat. Disebut paku kawat karena memiliki batang yang panjang seperti kawat. Batang dan akarnya membentuk percabangan mengarpu. Daunnya berukuran kecil, berbentuk jarum atau rambut. Spormium terdapat di dalam Strobilius dan menghasilkan spora, termasuk paku homospora. B. Pingopita. Ciri-ciri Pingopita antara lain sebagai berikut. 1. Sering disebut paku ekor kuda. 2. Mengalami emosi yang terjadi dalam pongaria dan akan menghasilkan
spora haploid gamototif yang berkembang dalam spora berukuran sangat kecil tetapi dapat melakukan fotosintesis dan hidup secara bebas. 3. Batang tumbuh tegak, berrongga, bercabang serta berluas-luas. 4. Tiap ujung batang cabang dapat menghasilkan strobilus yang berisi 5-10 sporangium. 5. Merupakan paku peralihan. Contoh Phenophyta adalah Equisetum. Tumbuhan dari jenis ini banyak kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai bahan makanan, bahan sandang perumahan, dan lain-lain. Bagaimana detail dari tumbuhan spermatopia ini? Mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh. 1. Ciri-ciri tumbuhan berbiji. Ciri-ciri tumbuhan berbiji atau spermatopia antara lain sebagai berikut. A. Makroskopis dengan ketinggian bervariasi. B. Bentuk tubuhnya bervariasi. C. Cara hidup fotoautotrof. D. Habitatnya kebanyakan di darat tapi ada juga yang mengapung di air, antara lain teratai. E. Mempunyai pembuluh floem dan xilem. F. Reproduksi melalui penyerbukan polinasi dan pembuahan fertilisasi. D. Pterophyta. Ciri-ciri Pterophyta antara lain sebagai berikut. 1. Disebut juga paku sejati. 2. Banyak terdapat di hutan subtropis maupun di daerah tropis. 3. Paku Pterophyta mempunyai daun-daun yang lebih besar dibandingkan kelas yang lainnya. 4. Ada 2 jenis daun, yaitu megafil dan mikrofil. Megafil mempunyai sistem pencernaan pembuluh, sedangkan mikrofil adalah daun yang tumbuh dari batang yang mengandung untaian tunggal jaringan mengangkut. 5. Daun yang mudah menggulung pada ujungnya. 6. Di bagian bawah daun terdapat kumpulan sporadium. 7. Ada spesies Pterophyta yang mempunyai pohon dengan batang yang tinggi, yaitu paku tiang. Contoh semanggi paku, sarang burung suplir, paku tanduk rusa. Tumbuhan paku dari kelas Pterophyta ini sangat indah jika dijadikan tanaman hias. Rapikanlah dan jauhkan rumahmu dengan menanam tumbuhan paku. Assalamualaikum warahmatullahi dari kelas tentang tumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.